Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas nikmatnya yang sangat banyak. Terlebih kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, dan Alhamdulillah telah melaluinya lebih dari separuh perjalanan. Dan sebentar lagi kita akan berjumpa dengan momen istimewa di bulan istimewa, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Semoga kita lebih mampu menyiapkan diri untuk menjalani 10 hari terakhir dengan hal-hal produktif yang meningkatkan amalan-amalan kita di bulan penuh keberkahan ini. Semoga sahabat-sahabat FLP dimanapun berada senantiasa dilimpahi keberkahan, sedang melakukan apa saja dan dalam keadaan bagaimana saja, dan dalam kondisi perasaan yang seperti apapun itu, semoga keberkahan senantiasa mengiringi kita semua. Salam salam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang memberikan inspirasi pada kita semua untuk menjadi insan bermanfaat, untuk menjadi manusia yang senantiasa menebarkan kebaikan dan memiliki akhlak yang baik dalam keseharian. Menuju 10 hari terakhir bulan Ramadan, di Ramadan yang berbeda tahun ini, mungkin banyak persiapan yang telah dilakukan gitu, tentang melakukan aktivitas amalan apa saja, atau di mana dan bagaimana kita melakukan ibadah 10 hari terakhir. Semoga kita mampu menyiapkannya dengan baik. Namun saya tidak akan menyampaikan tentang itu semua, tapi lebih mengingatkan kepada diri saya sendiri khususnya, terlebih telah melewati setengah dari bulan Ramadan, yaitu kembali meluruskan niat, tentang niat yang mungkin saat perjalanan selama setengah perjalanan ini telah melenceng, atau bisa jadi dalam setengah perjalanan ini niat kita melemah atau bahkan rusak. Oleh karena itu saya kembali mengingatkan diri saya sendiri khususnya untuk mari kita meluruskan niat, karena tanpa niat yang baik, tanpa niat yang benar, bisa jadi amalan-amalan yang sudah kita siapkan itu tak ada artinya. Dan takutnya banyak amalan kebaikan yang telah kita lakukan itu di yaumul hisab kelak hilang seperti debu terterpa angin. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, mari kita kembali meluruskan niat tentang ibadah kita. Apa tujuannya? Kenapa kita beribadah? Atau bahkan target-target yang telah kita buat di bulan Ramadan itu sejauh mana maknanya? Bukan soal seberapa kuantitasnya atau terikat dengan hal-hal yang semacam perlombaan, tapi paling penting dari itu adalah sejauh mana kita mampu meresapi makna dari setiap target yang telah kita buat itu, yang telah coba kita wujudkan itu.
Maka hadis yang disampaikan tentang niat sangat begitu kita kenali, tentang innamal a'malu binniyat, sejauh mana kita menggantungkan niat kita. Dalam hadis tersebut, hadis ahad tentang niat, itu tersebab asbabul wurudnya karena ada seorang sahabat, seorang pemuda yang ikut hijrah karena ingin menikahi seorang perempuan. Lanjutan dari hadis tersebut, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, di sini faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, atau perempuan yang dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, hati-hati. Nilai ibadah kita itu akhirnya sejauh mana niat kita digantungkan. Apakah kita cukup berhenti di urusan duniawi saja, atau kita digantungkan jauh kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau jangan-jangan saat kita membuat target karena kita malu jika target tidak tercapai, malu dengan guru kita, malu dengan ustadz kita. Bagus, itu bagus, tapi hati-hati jangan sampai karena rasa malu itu mengalahkan malunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk menggantungkannya. Dua orang sama-sama menuntaskan pembacaan Al-Quran khatam 1 kali dalam 1 bulan. Apa yang akan membedakannya? Ya, niat. Lagi-lagi kembali niat. Mari kita luruskan niat kita. Untuk apa kita beribadah, untuk apa kita membuat target-target Ramadan. Dan ada satu hadis yang ingin saya bacakan yang menyatakan bahwa niat sangat penting, punya arti yang sangat besar. Hadis ini dituliskan di dalam buku Minhajul Muslim karangan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Manusia itu terbagi ke dalam 4 kelompok. Pertama, orang yang diberi ilmu dan harta oleh Allah, kemudian ia mengamalkan ilmunya, pada hartanya ia menginfakkannya di jalan Allah. Lalu orang yang kedua yaitu orang yang diberi ilmu oleh Allah tapi tidak diberi harta. Kemudian ia berkata, seandainya aku mempunyai seperti yang dipunyai dia orang pertama, aku pasti berbuat seperti yang ia perbuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pahalanya kedua orang tersebut sama. Lalu ada orang ketiga, yaitu orang yang diberi harta oleh Allah tapi tidak diberi ilmu. Dia tidak bisa mengatur hartanya dan menginfakkannya tidak di jalan Allah. Orang keempat yaitu orang yang tidak diberi ilmu dan harta oleh Allah, kemudian ia berkata, seandainya aku mempunyai apa yang dimiliki orang tersebut, orang ketiga, aku pasti berbuat seperti yang ia berbuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dosa keduanya sama. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang baik. Apa maksudnya ini? Orang yang mempunyai niat yang baik dibalas dengan pahala orang yang mempunyai amal yang saleh. Dan orang yang mempunyai mempunyai niat yang rusak dibalas dengan dosa orang yang mempunyai amal yang rusak pula.
Begitu pentingnya niat ini. Lalu ada hadis yang lain dan yang dikatakan oleh Rasulullah saat di Tabuk, sesungguhnya di Madinah terdapat orang-orang yang tidak mengarungi lembah, tidak menginjak tanah yang membuat orang kafir marah, tidak berinfak dengan apapun dan tidak ditimpa kelaparan, namun mereka sama dengan kita. Kendati mereka berada di Madinah. Ditanyakan kepada beliau, lah kenapa begitu wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka tidak bisa berangkat jihad karena uzur, kemudian mereka ikut kita dengan niat yang baik. Diriwayatkan Bukhari dan Abu Daud. Niat yang baik itulah yang membuat orang yang tidak bisa perang mendapatkan pahala orang yang berperang, dan orang bukan mujahid mendapat pahala mujahid. Begitu besarnya pengaruh niat, oleh karena itu penting. Jadi mulai sekarang mari kita tanamkan niat. Allah, saya ingin ke Baitullah, saya ingin menunaikan haji. Allah alam kapan akan dipanggil ke sana, atau bahkan jika tidak dipanggil, semoga niat kita tertunaikan. Begitupun dalam ibadah-ibadah lainnya, mari kita luruskan niat kita kembali. Untuk apa kita beribadah, untuk apa kita menetapkan target-target selama bulan Ramadan ini, dan mari gantungkan niat kita setinggi-tingginya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mereka yang berpenampilan biasa-biasa saja, dengan amalan yang biasa-biasa saja, itu lebih mulia di mata Allah karena niat ketulusannya, karena niat yang bersih, tidak tercemar oleh apapun, dibandingkan dengan kita yang mungkin, atau beberapa dari kita yang punya target sangat tinggi sekali, khatam 5 kali atau apapun. Itu baik. Maka dari itu mari kita buat kebaikan itu menjadi jauh lebih baik, jauh lebih berarti dengan niat yang baik pula. Demikian, selamat berbuka puasa. Semoga kita mempunyai amalan yang bernas, yang berkualitas di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan mari senantiasa jaga niat kita, luruskan niat kita. Sekecil apapun amal kita, semoga ia mampu melambung tinggi sampai ke langit dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan minkum, maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.